Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Sampurasun, salam rahayu untuk kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Ketut Budiasih menyampaikan pesan-pesan Dharma. Nah, untuk itu ya kami akan mengambil tema mengenai suatu penitisan atau tujuan hidup yang tersurat di dalam Sarasamusaya Sloka 2. Ri soa kuehning soar webute di antara semua makhluk hidup. Ikeng ngejad mawang juga punang kumawayakan ikang sube asube karma. Hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melakukan suatu perbuatan baik. Unang panan terasakan ring sube karma juga. Iya kong sube karma palaning dadi wong. Untuk itu leburlah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Segala perbuatan itu demikianlah gunanya pahala menjadi manusia. Umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati. Nah, di samping tadi termuat di dalam Sloka Suci Sarasamusaya, ada juga tersurat di dalam nyanyian Sekaralit Mepupuh Mas Kumambang. Dados jadme jatinipun pinih keluih. Nah, kita dilahirkan menjadi manusia sungguh-sungguh utama. Siada pacang manggih bagi dapat menikmati suatu kebahagiaan, kedamaian maupun kesejahteraan. Ya den lacor turen bangil. Nah, walaupun kita dilahirkan sangat hina sekali, termasuk juga kita ini tidak mempunyai suatu harta benda apapun. Sida pacang mangge kebahagiaan. Nah, hanya dilahirkan menjadi manusialah sungguh dapat menikmati suatu kebahagiaan. Baik para pemirsa, nah dengan demikian janganlah disia-siakan menjadi manusia itu, sehingga dengan menjadi manusia, kita akan bisa mencapai pembebasan atau moksa. Moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta, moha dan kesa. Bebas dari keterikatan, dari kebingungan. Namun pada umumnya manusia ada dua pintu gerbang yang menyebabkan itu masuk neraka. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 16 Sloka 21 ada disebutkan, yaitu yang menyebabkan kita jatuh ke neraka itu antara lain adalah kama. Kama adalah keinginan yang tak terkendali, sering menjerumuskan manusia dalam kehancuran. Misalnya nafsu seks, sehingga dengan melakukan seks bebas, maka suatu saat pasti akan muncul berbagai macam penyakit yang susah diobati seperti penyakit sekarang, AIDS, HIV, dan sebagainya. Nah, sebaliknya manusia boleh menikmati nafsu seks lewat suatu perkawinan yang sah yang sering disebut dengan wiwaha samskara. Perkawinan yang didasari dengan tri upasaksi, dewa saksi, buddha saksi, lan manusia saksi. Nah, tentunya juga di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, kemudian perkawinan itu sah apabila dilakukan secara adat, agama, budaya dan masing-masing, dan juga dicatatkan suku dinas di catatan sipil. Selain itu tidak diperbolehkan kalau bisa melakukan hubungan seks bebas, karena kita akan melahirkan suatu putra yang suputra gunawan, sadu gunawan, demikian di dalam Slokantara. Yang kedua adalah koroda atau marah. Sifat marah. Setiap manusia itu ada. Suatu contoh, seorang guru marah di sekolah kepada anak didiknya sehingga dihukum, ditaruh di luar kelas karena tidak membuat yaitu PR. Nah, guru mengajarkan agar anak itu disiplin, atau mungkin anak bila memberikan suatu alasan, kenapa nak tidak membuat PR? Nah, karena ada alasan yang tepat, karena tidak enak badan dan sebagainya, guru itu harus menerima alasan anak. Dan jangan sekali-sekali mendidik anak dengan kekerasan yang sering ya menampar mukanya, kemudian akhirnya dia sangat malu, apalagi dia membengkak. Nah, inilah harapan guru ini yang marah, tetapi maksudnya itu baik. Tetapi di luar itu, marah itu tidak diperbolehkan. Di samping itu adalah memperpendek umur, urap-urap syarat kita putus, dan juga di dalam Sare Samusaya disebutkan adalah marah itu hanya dipersembahkan kepada Dewa Yama. Nah, demikian juga. Nah, kita memotong hewan, nah yang masih memakan daging, ya itu jangan sekali-sekali memotong binatang itu dalam keadaan marah, umpamanya disakiti dan sebagainya. Nah, kalau itu dites secara kesehatan, itulah yang menyebabkan binatang yang kita makan itu menyebabkan jadi penyakit kanker. Makanya di sini perlu ada doanya pada menyembelih binatang. Om pasu pasawi wimahi sira sidaya dimahi tanu jiwa pracudayat. Semoga binatang yang kami sembelih dan sebagainya, mudah-mudahan rohnya ditingkatkan, tidak menjadi binatang lagi. Tentunya diharapkan menjadi manusia walaupun dia hidupnya tidak sempurna. Nah, inilah kemudian memotong binatang itu diperbolehkan oleh umat kita, tentunya untuk dimakan, persembahan tamu, dan juga untuk dimakan. Selain daripada itu, tidak diperbolehkan, karena di dalam Sare Samusaya dikatakan orang yang tidak membunuh-bunuh hidupnya pada saat hidupnya, dia mendapatkan suatu umur panjang. Nah, selanjutnya yang sering menjerumuskan orang itu ke tingkat neraka yang sering disebut dengan loba. Loba itu berasal kata lub Sanskerta yang berarti keserakahan. Nah, kita di dalam hidup ini silakan loba dalam arti ini yang positif, menuntut ilmu pengetahuan, mencari harta yang sebanyak-banyaknya, namun diberikan kepada orang yang memerlukan. Karena di dalam ajaran agama yaitu diperlukan adalah kaya dan berjiwa agama. Nah, loba di sini maksudnya yang negatif itu adalah serakah. Sudah kaya, ingin kaya lagi seperti kuda agni. Akhirnya mereka tuh tidak pernah puas. Nah, di dalam Bhagavad Gita disebutkan juga dari keterikatan dengan benda-benda duniawi, akhirnya timbul kebingungan. Dari kebingungan timbul kemarahan. Dari kemarahan hilang ingatan. Dari hilang ingatan kehancuran. Dari kehancuran akhirnya kematian. Umat sedharma dimanapun berada, ya demikianlah pesan dharma yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan sebagai renungan, ya tentunya beragama itu adalah membenahi diri sendiri, bukan membenahi orang lain. Nah, akhir kata penutup kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.